Film dibuka dengan menampilkan seorang perempuan yang bernama Akila yang sedang bersama dengan kekasihnya yang bernama Arfan. Mereka menjalin hubungan ketika mereka kuliah di salah satu universitas di Indonesia. Arfan adalah sosok pria yang baik dan sederhana dan dia selalu membuat Akila bahagia. Oleh karena itulah Akila sangat mencintainya. Namun hubungan percintaan mereka tidak direstui oleh ibunya Akila. Hal itu terlihat ketika Akila diantar pulang oleh Arfan dan di saat itu juga ibunya Akila yang bernama Halimah memperhatikan mereka dari dalam rumah. Kemudian ketika Akila masuk ke dalam rumah, disinilah terjadi perdebatan antara Akila dan ibunya yang mana ibunya melarang hubungan antara Arfan dengan Akila. Karena Halimah sudah mencari tahu tentang Arfan yang ternyata Arfan diketahui seorang anak yatim piatu dan bukan berasal dari orang kaya. Dari sini Halimah memandang rendah Arfan, baginya Arfan adalah seorang pria yang tidak memiliki masa depan yang cerah karena dia hanya bercita-cita ingin menjadi seorang seniman. Kemudian Halimah memberitahu kalau Akila tidak akan bisa bahagia jika bersama Arfan yang dimana Halimah menganggap kalau seorang seniman itu tidak akan bisa membuat Akila bahagia. Mendengar hal itu tentu membuat Akila tidak terima dengan perkataan ibunya karena baginya Arfan adalah sosok pria yang bertanggung jawab dan terbaik untuknya. Tapi apapun pembelaan Akila mengenai Arfan, tetap saja Halimah melarangnya menjalin hubungan dengan Arfan. Bahkan Halimah dengan tegas menyampaikan kalau dia yang akan mengatur kehidupan Akila dan akan mencarikan jodoh yang terbaik untuknya. Apa yang disampaikan Halimah sebenarnya itu adalah bentuk kekhawatirannya yang tak ingin dia melihat anaknya hidup kesusahan setelah menikah. Karena dulu dia pernah merasakan hidup susah ketika ayah Akila mengalami kebangkrutan hingga membuat ayah Akila sakit keras dan akhirnya meninggal dunia. Setelah kepergian ayahnya Akila, kemudian Halimah berjuang keras untuk menghidupkan kembali perusahaan miliknya. Oleh karena itulah Halimah tak ingin anaknya hidup kesusahan jika menikah dengan orang yang tak mampu membuat anaknya bahagia. Dari penjelasan ibunya, ternyata tidak membuat Akila merubah pendiriannya untuk tetap mencintai Arfan. Hal ini membuat Halimah menjadi sangat marah dan dia menampar Akila. Dari keributan itu kemudian Akila nekat pergi dari rumah bersama Arfan. Namun sebelum dia pergi, dia meminta kepada Arfan untuk segera menikahinya. Arfan yang sangat sayang dengan Akila, lalu dia pun menuruti permintaan Akila dan beberapa hari kemudian keduanya melangsungkan pernikahan yang sederhana tanpa dihadiri oleh ibu Akila. Setelah menikah keduanya hidup sederhana dan tinggal di rumah susun kecil karena mereka belum memiliki uang yang cukup untuk dapat memiliki tempat tinggal yang nyaman. Kemudian untuk mencukupi biaya kehidupan sehari-hari, Arfan memutuskan untuk cuti dari kuliah dan dia bekerja paruh waktu di beberapa tempat. Namun di sela-sela kesibukannya bekerja, Arfan tetap meneruskan hobinya melukis dengan ditemani Akila yang saat ini sudah menjadi istrinya. Sedangkan Akila dia tetap meneruskan kuliahnya, berharap jika dia lulus nanti, dia bisa mendapatkan pekerjaan dan bisa membantu Arfan untuk mencari nafkah. Kehidupan mereka saat ini terlihat bahagia walaupun mereka hidup sederhana. Dan Akila juga tidak pernah lagi berkomunikasi dengan ibunya. Hingga di suatu hari Akila merasakan tanda-tanda kehamilan dan dia merasakan kebahagiaannya semakin bertambah dengan kehadiran calon bayi yang ada di perutnya. Akan tetapi ketika dia ingin memberitahukan kabar bahagia ini kepada Arfan, di malam itu justru dia merasakan hal yang sangat menyedihkan karena ketika Arfan pulang dari bekerja, di saat itulah terjadi kecelakaan yang membuat Arfan meninggal dunia. Setelah Arfan meninggal, kini Akila hanya bisa menangisi kepergian suaminya. Tak ada lagi canda tawa ketika mereka masih bersama. Sekarang semuanya hanya tinggal kenangan dan dia mencoba bertahan hidup sendirian di kondisi yang sedang hamil. Hingga semakin berjalannya waktu, kehamilannya sudah semakin membesar dan dia akan segera melahirkan. Kemudian Akila memutuskan untuk pulang ke rumah ibunya karena di kondisi saat ini dia membutuhkan bantuan ibunya. Sesampai di rumah ibunya, terlihat Akila merasakan kesakitan yang menandakan kalau dia akan segera melahirkan. Tanpa berpikir panjang, Halimah langsung membawa Akila ke rumah sakit.
Keputusan Akila pulang ke rumah ibunya, ternyata hal itu suatu kesalahan terbesar baginya. Karena ketika dia sedang melahirkan, di saat itulah Halimah berusaha untuk menyingkirkan bayinya Akila dengan cara dia meminta pihak rumah sakit untuk bekerja sama dengannya memalsukan kematian cucunya. Setelah itu Halimah berencana untuk memberikan cucunya kepada salah satu karyawan kepercayaannya yang bernama Arif. Halimah mempercayakan Arif karena dia sudah sangat mengenalnya dikarenakan ayah Arif sudah lama bekerja dengannya. Beberapa saat kemudian Arif datang bersama istrinya yang bernama Yumna. Halimah menyerahkan cucunya dan dia meminta Arif untuk mengasuh dan mencintai cucunya seperti anak kandungnya sendiri. Namun di sini Arif memastikan kembali kepada Halimah kalau anak itu benar-benar akan diberikan kepadanya. Mendengar hal itu, Halimah pun dengan tegas menyampaikan kalau dia benar-benar akan memberikan cucunya dengan alasan kalau Akila belum siap menjadi seorang ibu. Setelah itu Halimah juga memberitahu kalau dia akan membantu semua biaya cucunya. Namun dengan syarat Arif dan istrinya harus meninggalkan Jakarta dan menyuruhnya untuk tidak kembali lagi ke kota ini. Setelah keduanya saling menyepakati, kemudian Arif dan istrinya pergi dari rumah sakit sambil membawa bayinya Akila. Sedangkan Halimah, dia kembali ke ruangan tempat anaknya dirawat. Ketika Halimah berada di ruangan saat itu, Akila menanyakan keberadaan anaknya ke ibunya. Kemudian secara perlahan, Halimah memberitahu kepada Akila kalau anaknya sudah meninggal dikarenakan terlilit tali pusar. Bayimu tidak selamat. Dia meninggal terlilit tali pusar. Mendengar hal itu tentu saja tangisnya Akila pecah saat itu. Dia masih tidak percaya kalau anaknya meninggal. Belum lepas kesedihannya ketika ditinggal suaminya pergi, kini dia harus kembali merasakan kesedihan yang mendalam ketika dia diberitahu kalau anaknya sudah meninggal. Nggak mungkin. Kamu lihat mana bayi kita meninggal. Di saat Akila sedang merasakan kesedihan, di sini Halimah tidak coba untuk menenangkannya, melainkan dia justru menyalahkan Akila dan menganggap semua ini adalah karma yang harus ditanggung oleh Akila. Karena dia telah menentang dirinya karena telah menikahi Arfan. Setelah itu Halimah juga menyampaikan kalau Akila harus melanjutkan pendidikannya di luar negeri. Apa yang terjadi saat ini tentunya tidak mudah bagi Akila untuk melewatinya sendirian. Dan akhirnya dia berdamai dengan keadaan dan menuruti kemauan ibunya untuk melanjutkan pendidikannya di luar negeri. Beberapa minggu kemudian terlihat Akila yang akan pergi ke luar negeri. Tapi sebelum itu dia diantarkan ibunya ke makam bayinya yang sebenarnya makam itu adalah makam palsu yang dibuat oleh Halimah. Di sisi lain, kita melihat Arif pulang ke kampung halamannya di Solo bersama Yumna dan bayinya Akila yang sekarang menjadi anaknya yang diberi nama Baskara. Kedatangan Arif disambut ibunya dan saat itu terlihat ibunya sangat bahagia ketika melihat cucu pertamanya. Di sini Arif dan Yumna terlihat gugup karena mereka tidak mengatakan yang sebenarnya kalau bayi itu bukanlah anak kandung mereka. Namun suatu hari nanti Arif akan memberitahukan kepada ibunya. Setelah itu mereka pulang ke rumah. Dari sinilah Arif dan Yumna memulai kehidupannya yang baru bersama Baskara dan mereka tinggal di rumah ibunya Arif. Waktu pun tak terasa sudah 1 tahun Akila berada di luar negeri dan di hari itu dia merayakan hari kelahiran sekaligus kematian anaknya. Hal itu pun dia lakukan setiap tahunnya untuk mengenang dan mendoakan suami dan anaknya yang sudah meninggal. Selamat ulang tahun anakku sayang di surga. Di sisi lain terlihat Baskara yang tumbuh menjadi anak cerdas dan pintar. Selama ini Arif dan Yumna mengasuh Baskara dengan tulus dan penuh kasih sayang. Dan selama itu juga Halimah selalu mencukupi semua kebutuhan Baskara. Akan tetapi seiring berjalannya waktu Arif mulai memutuskan komunikasi dengan Halimah. Dan dia juga menutup rekening banknya agar Halimah tak lagi mengirimkan uang buat Baskara. Anak mama udah besar nih. Hal itu dia lakukan karena Arif dan Yumna merasa khawatir jika suatu saat nanti Baskara akan diambil kembali oleh Halimah. Akan tetapi beberapa tahun kemudian kekhawatiran mereka benar-benar terjadi. Karena ketika Baskara berusia 7 tahun,
Di saat itu Halimah dilarikan ke rumah sakit karena dia terserang penyakit kanker stadium akhir. Kemudian Halimah menghubungi Aqilah dan dia memintanya pulang ke Indonesia karena Halimah ingin menyampaikan sesuatu sebelum dia meninggal. Setelah mengetahui kondisi ibunya, lalu Aqilah memutuskan untuk pulang ke Indonesia. Beberapa hari kemudian Aqilah sampai di Indonesia dan dia langsung menemui ibunya di rumah sakit. Di momen inilah Halimah meminta maaf kepada Aqilah dan dia juga sangat menyesal karena selama ini sudah membohongi Aqilah terkait kematian anaknya. Disinilah Halimah menceritakan semuanya. Aqilah, anakmu masih hidup. Dia mengakui telah memberikan anaknya Aqilah ke salah satu karyawannya yang bernama Arif yang saat ini tinggal di kota Solo. Tapi sudah 3 tahun terakhir ini Arif memutuskan kontak dengan dirinya dan Arif juga sudah menonaktifkan rekeningnya sehingga Halimah tidak lagi bisa membiayai cucunya dan dia juga sudah kesulitan menghubungi Arif. Setelah mendengar penjelasan dari ibunya, seketika Aqilah pun menangis seakan tak percaya kalau anaknya masih hidup. Namun berkali-kali Halimah meminta maaf kepada Aqilah karena dia tidak ingin meninggal tanpa maaf dari Aqilah. Marah, kecewa bercampur menjadi satu setelah mengetahui kalau ternyata ibunya selama ini sengaja memisahkan dirinya dengan anaknya. Tetapi akhirnya Aqilah memaafkan ibunya. Setelah Halimah mendapatkan maaf dari Aqilah, beberapa jam kemudian Halimah meninggal dunia. Kabar kematian Halimah dan kepulangan Aqilah ke Indonesia diketahui oleh Arif. Lalu kabar tersebut dia sampaikan kepada istrinya dan seketika itu Yumna menjadi panik karena Arif memberitahu kalau Aqilah pulang ke Indonesia. Beberapa hari kemudian tiba-tiba Aqilah datang ke Solo dan dia mencari Arif di kantornya. Hingga Aqilah berhasil menemui Arif walaupun sebelumnya Arif mencoba menghindar. Namun akhirnya dia menemui Aqilah dan terjadilah percakapan di antara mereka yang mana Aqilah meminta kepada Arif agar dia bisa dipertemukan dengan anaknya. Namun Arif menolak permintaannya dan setelah itu dia pergi dari sana. Aqilah yang sangat ingin bertemu anaknya, lalu sore harinya dia dengan nekat mengikuti Arif hingga pulang ke rumah. Nah dari sini dia berencana untuk menemui anaknya keesokan harinya. Sementara Arif menceritakan kepada Yumna tentang pertemuannya dengan Aqilah di kantor, di mana Aqilah meminta untuk dipertemukan dengan anaknya. Aku nggak tahu, dia bilang dia cuma mau ketemu sama anaknya. Anak kita, Mas. Mendengar hal itu tentu saja membuat Yumna menjadi panik dan ketakutan karena dia tidak ingin Baskara diambil Aqilah. Kamu ini ayahnya, Mas. Seorang ayah seharusnya bertahan untuk melindungi anaknya. Kemudian Yumna juga takut kalau nanti ibunya Arif mengetahui kalau selama ini mereka telah berbohong kalau ternyata Baskara bukan anak kandungnya. Beberapa saat kemudian Arif dan Yumna menemui ibunya dan mereka meminta maaf karena selama ini sudah berbohong karena sebenarnya Baskara bukanlah anak kandung mereka. Ibunya Arif sangat kecewa setelah mendengar pengakuan dari Arif dan Yumna kalau Baskara ternyata bukanlah anak kandung mereka. Kemudian Arif memberitahu kalau Baskara adalah cucu dari Halimah, di mana Halimah adalah mantan bosnya tempat dia dan ayahnya dulu bekerja, dan sekarang Halimah sudah meninggal, lalu anaknya yang bernama Aqilah kini ingin mengambil Baskara. Kecewa, marah, dan sedih itu yang dirasakan ibunya Arif setelah mendengar penjelasan kalau ternyata Baskara bukanlah cucu kandungnya. Namun dia tidak tega ketika melihat Yumna bersedih karena takut kehilangan Baskara. Keesokan harinya ketika Arif akan mengantarkan Baskara ke sekolah, di pagi itu mereka dikagetkan dengan kedatangan Aqilah. Di momen inilah terjadi percakapan antara Aqilah, Yumna dan mertuanya. Dan disinilah terlihat kalau kedatangan Aqilah disambut dengan sikap yang kasar oleh Yumna dan mertuanya. Padahal di saat itu Aqilah hanya ingin meminta izin untuk dapat bertemu dengan anaknya. Tolong, Bu. Sekali aja. Dia anak kandung saya. Ada darah dan daging saya mengalir di tubuhnya. Tapi Aqilah justru dianggap tidak pantas menjadi orang tuanya Baskara. Karena Baskara sudah diasuh dan dibesarkan oleh keluarga ini. Tapi ada keringat dan air mata saya yang menemaninya selama 7 tahun.
Meskipun Akila sudah memohon untuk dapat bertemu dengan anaknya, namun sepertinya dia tidak diizinkan. Kemudian sambil menangis, dia pergi dari sana. Usaha Akila untuk dapat bertemu dengan anaknya terus dia lakukan hingga dia memutuskan untuk menemui Arif. Berharap Arif bisa memberikannya izin untuk bertemu dengan anaknya. Awalnya Arif merasa terganggu dengan kehadiran Akila saat ini. Namun dia juga merasa tidak tega setelah melihat Akila yang terus memohon untuk bertemu dengan anak kandungnya. Karena sejak Baskara dilahirkan dia belum sama sekali tidak melihat anaknya dikarenakan Akila sudah dibohongi ibunya sendiri kalau anaknya sudah meninggal. Akhirnya Arif berjanji akan mempertemukan Akila dengan Baskara. Lalu secara perlahan dia memberikan pengertian kepada Yumna agar Akila bisa menemui anaknya karena sekarang Akila sudah tidak memiliki siapa-siapa lagi di kehidupannya. Berat memang bagi Yumna untuk menghadapi kenyataan ini, namun sebagai seorang wanita sekaligus seorang ibu, akhirnya Yumna terbuka hatinya untuk mengizinkan Akila bertemu dengan Baskara. Di keesokan harinya Akila datang ke rumah Arif dan terlihat Akila sangat bahagia ketika dia bertemu dengan anaknya setelah beberapa tahun dia dibohongi ibunya kalau anaknya sudah meninggal. Akila, saya Yumna, mamanya Baskara. Walaupun Akila sudah bisa bertemu dengan Baskara, namun dia berusaha untuk menjaga perasaan Yumna dengan tidak menunjukkan sikap di depan Baskara kalau dia adalah ibu kandungnya. Justru Akila meminta Baskara untuk memanggil dirinya ibu dan beranggapan kalau dia seperti ibu guru di sekolah. Kalau mau diajarin nyanyi, gimana kalau manggilnya ibu? Kemudian di kesempatan ini langsung dimanfaatkan Akila untuk lebih dekat dengan anaknya dengan mengajaknya jalan-jalan sambil mengajarkan Baskara menyanyi. Beberapa saat kemudian setelah selesai mengajak Baskara jalan-jalan, lalu mereka pulang ke rumahnya. Sesampai di rumah, Ibu Arif terlihat tidak nyaman dengan kehadiran Akila. Kalau Mbak yang tetap ingin mengambil Baskara dari kami, akan banyak hati yang hancur di rumah ini. Di keesokan harinya, Akila kembali menemui Baskara, tapi kali ini dia pergi ke sekolah untuk menjemput Baskara. Ketika di sekolah, Akila bertemu dengan Yumna. Kemudian ibunya Arif meminta Akila untuk pulang dengan alasan Baskara akan istirahat dengan Baskara. Saya rindu sama Baskara, Mbak. Rindu? Bagaimana Mbak bisa merindukan seseorang yang gak pernah hadir dalam hidup Mbak? Dari sikap Yumna tersebut membuat Akila seolah-olah menjadi seorang penjahat yang akan menculik Baskara. Padahal apa yang dia lakukan adalah hal wajar bagi seorang ibu yang ingin bertemu dengan anaknya. Memang sebenarnya Yumna merasakan sangat takut jika nantinya Akila membawa pergi Baskara. Tapi dari sini juga dia tersadar dengan sikapnya yang salah yang mencoba untuk memisahkan Akila dengan anak kandungnya. Dan kemudian dari sini akhirnya Yumna membebaskan Akila untuk menemui Baskara kapanpun. Dan dia mencoba untuk tegar dan ikhlas dengan apa yang akan terjadi nanti. Karena Yumna juga merasa bersalah kepada Akila. Setelah dari pertemuan itu, lalu Akila setiap hari bisa bertemu dan bersama dengan anaknya. Dengan sangat senang, dia selalu mengajak Baskara jalan-jalan setelah pulang dari sekolah. Kenapa Baskara love sama ibu? Karena ibu baik dan juga ibu cantik. Suatu waktu Akila datang untuk menemui Baskara, tapi sayangnya saat itu Baskara sudah pergi ke sekolah. Di momen ini, dia bertemu dengan ibunya Arif yang masih bersikap tidak ramah kepada Akila dan masih menganggap Akila sebagai orang asing yang akan merenggut kebahagiaan keluarga ini dengan mengambil Baskara. Saya ibu kandungnya. Namun di sini justru Akila menjelaskan kalau dia hanyalah seorang wanita biasa yang merindukan anak kandungnya sendiri. Tapi saya tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk mendoakan saat dia lahir. Bukankah kesempatan sekali seumur hidup itu adalah impian semua ibu-ibu di dunia ini, Bu? Setelah itu Akila menceritakan tentang kehidupannya, di mana selama ini dia sudah dibohongi ibunya terkait dengan kematian anaknya yang ternyata masih hidup. Setelah mendengar penjelasan dari Akila, ibunya Arif pun turut merasakan apa yang dirasakan Akila,
karena dia juga merasa dibohongi selama bertahun-tahun oleh Arif dan Yumna karena sebenarnya Baskara bukanlah cucu kandungnya. Namun terlepas dari itu, ibunya Arif sangat menyayangi Baskara dan dia sekarang sudah memahami kondisinya Akila saat ini. Kemana semua ini akan berakhir, Bu? Beberapa hari kemudian Baskara jatuh sakit dan saat itu Arif meminta Akila untuk menjenguk Baskara karena Baskara terus memanggil nama Akila. Sesampai di rumah Arif, terlihat Baskara sangat senang atas kehadiran Akila. Akan tetapi ketika mereka makan siang bersama, di sini Yumna cemburu dengan kedekatan Baskara dan Akila sehingga membuat Yumna menjadi marah ketika Akila menyuruhnya mengambilkan susu untuk Baskara. Susu Bas, Mbak. Saya bukan pembantu. Untungnya Arif bisa menenangkan anaknya dan bisa meredakan situasinya. Sementara Akila memutuskan pergi dari sana. Kemarahan Yumna sebenarnya itu bentuk dari rasa takutnya kehilangan Baskara. Untungnya Arif bisa menenangkan Yumna dan dia menyampaikan kalau semua itu hanyalah titipan dari Tuhan. Dan dia harus mengikhlaskan jika Baskara diambil kembali oleh Akila. Baskara itu rezeki dari Allah. Kalau diambil, kita harus ikhlas. Dari apa yang disampaikan Arif membuat Yumna menjadi semakin tegar dan ikhlas. Apapun yang akan terjadi nanti, dia pun mulai berdamai dengan hatinya. Kemudian keesokan harinya Yumna menjemput Akila di hotel dan mengajaknya untuk melihat Baskara tampil di sekolah. Setelah pulang dari sekolah, kemudian mereka pergi bersama dan di saat itulah Yumna menjadi lebih tenang ketika menceritakan tentang Baskara kepada Akila. Kemudian di sini Yumna juga menceritakan kalau dia sebenarnya tidak bisa mempunyai anak. Karena itulah ketika dia diberikan Baskara, Yumna sangat menyayanginya walaupun dia bukan anak kandungnya. Setelah itu Yumna menyampaikan kalau dia sudah ikhlas kalau Akila membawa Baskara pergi bersamanya. Sementara itu Arif terlihat mengobrol dengan Baskara. Dari obrolan itu ternyata Arif sedang membujuk Baskara untuk pergi ke Jakarta ke tempat Akila. Baskara pun terlihat senang ketika dia diizinkan untuk pergi ke Jakarta. Namun di balik itu semua sebenarnya Arif dan Yumna sangat berat untuk melepas Baskara. Namun demi kebaikan bersama akhirnya Arif dan Yumna mengikhlaskan Baskara diambil oleh Akila. Beberapa saat kemudian mereka pulang ke rumah dan setelah itu Baskara bersiap pergi ke Jakarta bersama Akila. Berat rasanya bagi Yumna untuk melepaskan Baskara dan terlihat dia sangat sedih ketika anaknya berpamitan. Kemudian tangisnya pun pecah saat dia melihat Baskara pergi bersama Akila. 7 tahun lamanya dia bersama-sama dengan Baskara. Kini dia harus mengikhlaskan Baskara pergi dengan ibu kandungnya. Kepergian Baskara tentunya membuat semua orang menjadi sedih. Akan tetapi seketika suasananya berubah ketika tiba-tiba Baskara pulang ke rumah. Kepulangan Baskara ternyata dikarenakan dia terus menangis sepanjang perjalanan menuju bandara. Dari sinilah Akila tersadar apa yang dilakukannya adalah suatu kesalahan besar baginya karena secara tidak langsung dia sudah menghilangkan kebahagiaan Baskara dengan memisahkannya dengan Arif dan Yumna. Walaupun Akila merasa bahwa dia adalah ibu kandungnya, namun peranan Arif dan Yumna lebih berarti di kehidupan Baskara karena selama ini Baskara merasakan kasih sayang dari Arif dan Yumna. Oleh karena itulah Akila mengalah demi kebahagiaan anaknya. Keputusan Akila mengembalikan Baskara membuat Arif dan keluarganya menjadi terharu dan mereka sangat berterima kasih kepada Akila. Hingga semakin berjalannya waktu, Arif dan Yumna mulai memberitahu Baskara tentang ibu kandungnya. Dan 12 tahun kemudian, Baskara tumbuh menjadi remaja. Kemudian dia memutuskan untuk pergi ke Jakarta untuk menemui ibu kandungnya. Dan setelah itu, film pun selesai. Demikian alur cerita film Air Mata di Ujung Sajadah. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Terima kasih dan sampai jumpa.